Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Profesor Ganefri PhD, Ibu Profesor Yeni Rozimela MID PhD, Bapak Profesor Dr. Ahmad Fauzan MPD MSc, Bapak Profesor Dr. Atma Zaki MPD, Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA, Bapak Dr. Ahmad Kosasi MAG, Bapak Profesor Dr. Z Mawardi Effendi MPD, Ibu Dr. Fatmariza MHum, dan Bapak Profesor Dr. Sapria MID. Saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Problem-Based Prompting Learning dalam Pembelajaran Sosiologi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah bahwa keterampilan berpikir kritis merupakan salah satu kecakapan hidup yang perlu dikembangkan melalui proses pembelajaran. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan mendasar pada pembelajaran abad 21. Nah, disiplin ilmu diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian pembelajaran yang berorientasi kepada keterampilan berpikir kritis. Di antaranya atau termasuk di dalamnya salah satu ilmu adalah pembelajaran sosiologi. Harapan dalam pembelajaran sosiologi diharapkan bisa pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan berkualitas, tentunya membutuhkan kompetensi guru dalam memilih model pembelajaran. Karena metode pembelajaran yang digunakan harus memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan siswa. Artinya, pembelajaran sosiologi yang diharapkan adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Dalam kata lain, proses pembelajaran student center. Kenyataan di lapangan menunjukkan ada beberapa masalah dalam pembelajaran sosiologi. Persoalan ini perlu dicarikan solusinya, baik masalah model atau pendekatan pembelajaran yang digunakan maupun hasil pembelajaran yang diharapkan. Artinya hasil pembelajaran ini baik hasil dalam pengetahuan maupun hasil tentang terkait dengan berpikir kritis siswa. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini, guru seharusnya dapat memotivasi siswa dengan teknik menggiring. Dalam bahasa lain adalah prompting. Sehingga pembelajaran sesuai dengan arahan dan tujuan yang sedang dibahas dalam pembelajaran. Teknik prompting berupa pertanyaan singkat yang diajukan untuk memberi arah kepada siswa dalam proses merumuskan hipotesis atau pemecahan masalah. Beberapa teori mengatakan bahwa prompting sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa serta mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan yang pertama adalah menganalisis kondisi pembelajaran sosiologi di sekolah menengah atas pada saat ini. Sedangkan yang kedua, untuk merumuskan desain model pembelajaran problem-based prompting learning dalam pembelajaran sosiologi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai atau yang akan dicapai yang ketiga adalah menghasilkan model problem-based prompting learning dalam pembelajaran sosiologi yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yang pertama adalah teori tentang critical thinking. Sedangkan yang kedua adalah teori tentang landasan filosofis dan teoritis model pembelajaran. Sedangkan yang ketiga adalah teori tentang pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran sosiologi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode R&D dengan menggunakan desain pengembangan Bloom. Desain pengembangan Bloom terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah
preliminary research. Di sini yang dilakukan adalah analisis kebutuhan terhadap pengembangan model ini. Sedangkan yang kedua adalah tahap prototyping phase. Tahap prototyping phase ini yang akan dilakukan, yang pertama adalah mendesain prototipe, yang kedua melakukan evaluasi formatif. Sedangkan tahap yang ketiga adalah assessment phase. Pada tahap assessment phase yang akan dilakukan adalah uji lapangan secara luas dengan melakukan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif menurut Tesmer yang digunakan dalam PLUM itu adalah yang pertama dengan melakukan self-evaluation. Artinya si peneliti sendiri akan melakukan cross-check terhadap model ini dalam hal-hal yang sederhana, baik itu penulisan, kemudian desain, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua, expert review, menggunakan ahli untuk menganalisis konten, desain, dan sebagainya. Selanjutnya baru diuji praktikalitas. Uji praktikalitas menggunakan metode one to one. Artinya siswa diajarkan satu persatu dengan menggunakan siswa 3 orang dengan tingkat kemampuan yang berbeda. 1 orang tingkat kemampuan yang tinggi, 1 orang yang sedang, 1 orang yang rendah. Yang ketiga adalah dengan tahap selanjutnya adalah dengan small group. Nah, pada tahap small group ini dengan menggunakan siswa dalam kelompok kecil. Saya menggunakan 3 orang siswa yang berkemampuan tinggi, 3 yang berkemampuan sedang, dan 3 yang berkemampuan rendah. Selanjutnya baru field test dalam uji yang lebih luas. Teknik pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data terdiri dari instrumen pendahuluan, kemudian instrumen untuk validitas model, kemudian instrumen untuk praktikalitas model, dan juga instrumen untuk menguji efektivitas model. Nah, hasil validasi instrumen rata-rata dari validator, kemudian uji ICANN, kemudian juga uji ICC. Nah, dari sekian uji yang dilakukan, maka kategori instrumen ini reliable dan juga sangat valid. Artinya instrumen ini bisa digunakan untuk penelitian ini. Teknik analisis data. Analisis data kuantitatif dengan menggunakan kategori untuk validitas, sangat valid, kurang valid, tidak valid, dan sangat tidak valid. Nah, intervalnya bisa dilihat pada slide ini. Kemudian untuk kategori praktikalitas juga seperti itu. Sangat tidak praktis, kurang praktis, praktis, dan sangat praktis. Selanjutnya, analisis data uji efektivitas model. Nah, ini menggunakan uji coba lapangan. Nah, kelas uji coba dilakukan di masing-masing sekolah yang terdiri dari sekolah yang ada di kota. Dalam hal ini saya menggunakan sekolah SMA 3 Batu Sangkar, kemudian sekolah yang di pinggir kota, saya menggunakan SMA melaksanakannya di SMA 1 Sungayang, sedangkan sekolah yang di luar kota adalah SMA 2 Lintau. Selanjutnya masuk kepada hasil penelitian. Hasil penelitian pertama adalah tahap preliminary research. Nah, di sini yang dianalisis adalah kondisi pembelajaran sosiologi saat ini. Analisis kurikulum, analisis kegiatan guru dalam pembelajaran, aktivitas siswa dalam pembelajaran, dan juga kondisi berpikir kritis siswa pada saat ini. Kemudian yang kedua, tahap prototyping phase. Nah, yang pertama itu adalah hasil perancangan produk awal. Nah, produk awal yang dirancang ini saya ambil dari diadopsi dari Josh and Well 2013. Nah, yang saya rancang produk ini adalah 3 produk, yaitu buku guru, buku siswa, dan buku model. Setelah perancangan produk, maka sintak dirumuskan untuk model PBPL ini adalah kombinasi dari sintak yang ada pada model pembelajaran problem based learning dengan dikombinasikan dengan prompting.
Sintaknya seperti ini. Yang pertama itu merumuskan masalah, kemudian menganalisis masalah, kemudian di sini baru dilaksanakan teknik prompting yang menjadi ciri khas dari penelitian ini, kemudian lanjut merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, terakhir merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Ini yang menjadi ciri khas dari penelitian saya. Temuan dari produk ini adalah prompting. Selanjutnya hasil pada self evaluation. Artinya ini prototipe 1. Nah, ini secara umum setelah dianalisis, setelah dilakukan revisi terhadap self evaluation, nah maka lanjut kepada prototipe 2. Yang ketiga hasil evaluasi prototipe 2 yaitu expert review. Nah, di sini menggunakan ahli sesuai dengan bidangnya. Kalau saya menggunakan ahli yang pertama terkait dengan bahasa, yang kedua konten, kemudian desain dan juga kegrafikaan. Nah, dari hasil analisis data yang didapatkan dari masing-masing validator, maka skor didapatkan dengan kategori sangat valid. Kemudian FGD. Pada saat dilakukan kegiatan FGD, maka bisa dilihat bahwa validitas model ini cukup bagus. Prototipe yang one-to-one. Nah, ini untuk menguji praktikalitas buku siswa, di mana saya mengujikan ini kepada siswa yang punya kemampuan berbeda, baik yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, hasilnya didapatkan sangat praktis. Kemudian pada saat small group, nah ini saya melakukan pada kelompok kecil. Nah, setelah dianalisis, dilakukan pembelajaran dengan menggunakan PBPL ini, maka didapatkan hasil sangat praktis. Terakhir yang dilakukan adalah uji lapangan, uji yang lebih luas. Nah, ini menggunakan 3 sekolah yang saya katakan tadi. Nah, sehingga setelah dianalisis secara keseluruhan, baik sekolah yang di kota, sekolah di pinggir kota maupun sekolah yang di luar kota, maka capaian yang didapat sangat praktis. Artinya, model ini bisa digunakan, praktis digunakan baik di sekolah di kota, sekolah di pinggir kota, maupun sekolah di luar kota. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah buku model, yang kedua adalah buku guru, di mana yang menjadi panduan bagi guru untuk menggunakan model PBPL ini. Yang ketiga adalah buku siswa yang digunakan untuk panduan bagi siswa dalam menggunakan langkah-langkah pembelajaran PBPL. Selanjutnya pada hasil penelitian pada tahap assessment phase. Nah, di sini yang dilihat adalah keefektifan model, kondisi berpikir kritis siswa pada kelas uji coba dan kelas kontrol, kemudian pengetahuan siswa pada kelas uji coba dan kelas kontrol, kemudian motivasi belajar siswa pada kelas uji coba dan kelas kontrol. Maka didapatkan hasil bahwa model PBPL ini efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian dalam pembelajaran sosiologi bisa dilihat bahwa model PBPL ini efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian efektivitas model dalam pembelajaran PBPL ini bisa dilihat pada gambar berikut, bahwa menunjukkan tidak adanya terdapat interaksi antara model PBPL dengan lokasi penelitian. Artinya model PBPL ini bisa digunakan untuk semua sekolah, baik sekolah yang berlokasi di kota, sekolah yang berlokasi di pinggir kota, maupun sekolah yang berlokasi di luar kota. Selanjutnya kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran sosiologi di lapangan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan nyata daripada siswa, terutama dalam hal memilih metode pembelajaran. Kemudian penggunaan metode pembelajaran yang inovatif, kemudian penggunaan media yang relevan, belum menggunakan lembar observasi, kemudian proses pembelajaran belum mengembangkan desain penelitian, dan banyak lagi hal-hal yang belum menjadi keutamaan dalam pembelajaran sosiologi. Nah, diharapkan guru memang mampu menggerakkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Sedangkan yang kedua,
Desain model PBPL yang dikembangkan dan yang disajikan di sini adalah 3. Yang pertama, desain buku model, yang kedua, buku guru, yang ketiga adalah desain buku siswa. Yang ketiga, perangkat model yang dikembangkan adalah yang buku guru, buku siswa, dan buku model yang setelah diuji validitasnya dinyatakan sangat valid, artinya buku ini dinyatakan valid secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, setelah diuji praktikalitas, maka ketiga produk ini dinyatakan praktis. Sedangkan yang ketiga, setelah dilakukan uji efektivitas, maka ketiga produk ini dinyatakan efektif. Implikasi dari penelitian ini, yang pertama, sekolah perlu membekali guru dengan berbagai pelatihan dan sosialisasi pengembangan kurikulum dan aplikasinya dalam berbagai model pembelajaran. Sedangkan yang kedua, pengembangan model PBPL dapat mengatasi keterbatasan dan permasalahan dalam pembelajaran sosiologi di SMA. Model PBPL juga dapat menjawab permasalahan pembelajaran sosiologi dengan menghadirkan pembelajaran yang hangat, semangat, dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sedangkan selanjutnya, model PBPL sejalan dengan karakteristik model pembelajaran yang berkembang saat ini, yaitu model pembelajaran yang berbasis masalah. Saran yang bisa dipertimbangkan dalam penelitian ini, yang pertama, bagi pengambil kebijakan, kepala dinas, kepala kantor kemenak, kepala sekolah, dan kepala madrasah dan sebagainya untuk memberikan peluang kepada guru untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Kemudian bagi guru juga bisa lebih leluasa lagi mengembangkan model pembelajaran sehingga pembelajaran menyenangkan. Bagi siswa supaya lebih dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan penelitian ini lebih daripada skop yang sudah saya kembangkan dan lanjutkan kepada sekolah-sekolah yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.